Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kisah-Kisah Islami. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi perceraian dan mengatasinya. Setiap orang yang menikah pastinya akan selalu mendapatkan doa dari orang tua, dari keluarga, dan dari semua orang yang turut berbahagia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Begitu pula harapan yang tersimpan dalam hati kedua mempelai, tentunya berharap akan memiliki hubungan yang langgeng dan penuh kebahagiaan, serta mampu menjadi seseorang yang terbaik untuk satu sama lain di dunia dan di akhirat. Namun dalam perjalanannya di mana kehidupan pernikahan memang sebuah jalan kehidupan baru yang di dalamnya ada berbagai ujian, serta tantangan hasil dari ujian tersebut adalah cermin dari kekuatan cinta mereka. Jika berakhir dengan kebahagiaan dan perasaan yang lebih dalam satu sama lain, tandanya mereka memiliki kekuatan cinta yang kuat karena berdasar pada Allah. Cara menyikapi cinta dalam Islam berpengaruh dalam hal ini. Dan juga sebaliknya, jika dari ujian tersebut berakhir dengan menjauhkan dan mengurangi rasa cinta satu sama lain, hingga terjadi perceraian, tentu hal tersebut menjadi bukti lemahnya cinta, hingga tak memiliki pilihan lain untuk bersatu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menguraikan dan membahas penyebab perceraian dalam Islam yang harus diwaspadai dan sebagai pengetahuan bagi semua orang, agar terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah ini. Yuk simak dan perhatikan hingga selesai. Pertama, tidak ada sikap lemah lembut satu sama lain. Penyebab perceraian dalam Islam ialah minimnya sikap lemah lembut satu sama lain, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam sebuah kitab syahihnya nomor 2594 dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah." Dari hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah menganjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap hal apapun, terlebih di dalam keluarga. Suami istri yang tidak bersikap dan berkata lemah lembut satu sama lain akan mudah menurunkan perasaan cinta dan mudah menimbulkan rasa sakit hati hingga pertengkaran, sehingga jika iman lemah akan mudah sekali timbul perceraian. Cara untuk mengatasinya tentu dengan melakukan sunnah Rasulullah, yaitu berbuat baik dan bersikap lembut pada pasangan, sehingga selalu merasa diperlakukan dengan baik dan perasaan cinta tumbuh semakin dalam. Cara Rasulullah memuliakan istri wajib dipahami dan diteladani. Kedua, tidak adil. Penyebab kedua yakni adanya ketidakadilan yang dibuat salah satu pihak. Misalnya ialah seorang suami yang sibuk hingga memiliki waktu yang kurang dengan keluarga dan lebih mementingkan bertemu dengan orang luar. Sikap seperti ini tentunya akan memicu suatu sikap yang berbahaya. Seseorang wanita yang tidak kuat pendirian dan kuat iman tentunya akan mencari perhatian di jauh di luar batas yang seharusnya pada orang lain. Atau seorang suami yang senantiasa membantu kebutuhan orang lain, tetapi menelantarkan istri dan keluarga. Membantu orang lain tentunya sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi jika seorang suami lebih memprioritaskan bantuan dan pertolongan kepada orang lain, sementara anak istri terlantarkan, tentunya tidak sesuai dengan nilai Islam. Tentunya hal ini akan memicu pertengkaran dan menjadi salah satunya suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-9. Memang suami memiliki hak atas hartanya, tetapi seorang istri juga memiliki hak untuk diberi nafkah lahir dan batin yang sudah dijanjikan di hadapan agama ketika mengucap janji pernikahan. Atasi dengan cara lebih terbuka mengenai keuangan rumah tangga dan bersikap adil. Ketiga, kurangnya rasa setia dalam pernikahan. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Setia yang minim terjadi karena lemahnya iman, sehingga mudah melihat kepada orang lain yang menurutnya lebih baik dan meremehkan pasangannya hingga timbul perceraian. Atasi dengan sikap saling percaya dan membuktikan kesetiaan dengan hanya melihat pada haknya, yakni pada pasangannya semata. Ciri wanita setia menurut Islam wajib dipahami untuk diambil teladan darinya. Keempat, tidak menyelesaikan pertengkaran dan membuatnya berlarut-larut. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat bertengkar. Hadits riwayat Muslim adalah penyebab perceraian dalam Islam yang biasa terjadi pada pasangan yang tingkat kematangannya kurang. Dalam hal ini, keduanya wajib terus belajar untuk menjadi orang yang dewasa sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang damai dan saling mengerti satu sama lain.
Jangan sampai bahaya dendam dalam Islam terjadi pada kehidupan rumah tangga. Jangan sampai menyimpan dendam, apalagi dalam hati pasangan tersebut ada niat untuk membalas atau menyakiti pasangannya. Kelima, tidak saling memberikan maaf dan menjadikan perbuatan maaf sesuatu yang berat dilakukan. Dan jika kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Tahabun ayat 14. Jelas dari hadis tersebut bahwa pasangan yang tidak saling memaafkan menjadi penyebab perceraian dalam Islam karena selalu memandang buruk pada pasangannya. Atasi dengan cara menyadari bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah dan tak ada salahnya memaafkan, sebab diri sendiri pun belum tentu lebih baik. Kadang untuk seseorang akan sangat mudah sekali merasa sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, dan lebih sering melihat sesuatu di luar dirinya. Keenam, jarang melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Setiap pasangan wajib memperhatikan sikapnya, apakah sudah baik pada pasangannya, apakah sudah menyenangkan hati pasangan, juga apakah benar-benar tidak melakukan sesuatu yang menyakiti. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal salih. Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini penting sebab menjadi bahan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kasih sayang. Untuk mengatasinya wajib senantiasa introspeksi tentang semua sikap atau tutur kata yang disampaikan pada pasangan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik sesuai kemampuan sehingga terjalin rumah tangga yang damai dan jauh dari perceraian. Ketujuh, emosi dan amarah yang meledak-ledak. Penyebab perceraian dalam Islam ini berhubungan dengan emosi, yakni sikap ketika pasangan melakukan sesuatu yang tidak disukai atau tidak sesuai yang diinginkan. Yang terkadang sampai seorang suami melakukan pemukulan dan tindakan berbahaya lagi kepada istrinya disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Jika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah karena dengan melakukan itu marahnya akan hilang. Dan jika belum hilang, maka hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadits riwayat Ahmad. Tidak mampu menahan amarah akan membuat mudahnya pertengkaran, sehingga mudah pula timbul perceraian karena kerukunan yang semakin menurun. Cara mengatasinya ialah satu sama lain, wajib saling mengingatkan untuk menahan emosi dan saling meningkatkan rasa sabar, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Kedelapan, wajah yang tidak enak dilihat dan tidak lemah lembut. Wanita terbaik yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi sesuai pada diri dan hartanya, serta melayani suami sebaik mungkin dan menjauhkan suami dari benci. Hadits riwayat Ahmad. Kesibukan atau hal yang melelahkan di luar rumah kadang membuat wajah menjadi lelah dan pasangan di rumah yang terkena imbasnya. Hal ini menjadi penyebab perceraian sebab pasangan yang seharusnya mendapat kasih sayang justru mendapat sikap dan raut wajah yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan rasa malas untuk mendekat dan timbul kerenggangan. Jalan untuk mengatasi ialah dengan tetap tersenyum dalam keadaan apapun pada pasangan atau bercerita ketika menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Kesembilan, menjadikan kepentingan keluarga bukanlah hal yang nomor satu. Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah daripada hak suami. Majmu' al-Fatawa. Dalam hal ini contohnya ialah seorang wanita yang memang membantu perekonomian keluarga hingga sibuk bekerja dan terkadang memiliki waktu yang singkat untuk orang-orang di rumah atau untuk keluarganya. Kadang hal demikian dipermasalahkan walaupun niatnya baik, yaitu untuk kesejahteraan. Atasi dengan mengatur prioritas dan waktu sebaik mungkin. Waktunya di rumah harus benar-benar digunakan untuk berkasih sayang dengan keluarga, tidak memperhatikan penampilan. Banyak pasangan yang terlihat menawan ketika di luar rumah, seperti di acara kondangan dan sejenisnya, tetapi memakai pakaian dan wajah seadanya ketika di rumah, sehingga tidak menarik bagi suami atau istrinya. Hal tersebut dapat menjadi penyebab perceraian dalam Islam. Sebaik-baik istri kalian adalah yang pandai menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadits riwayat Ad-Dailami. Cara mengatasinya tentu dengan cara tetap terlihat semenarik mungkin ketika berada di rumah dengan pasangan, sebab hal itu akan membuat pasangan bahagia dan merasa menjadi prioritas, sehingga semakin timbul rasa cinta yang dalam dan jauh dari perceraian. Kesebelas, tidak adanya keterbukaan. Tidak terbuka artinya ialah tidak jujur kepada pasangan.
Hal ini membuat pasangan menjadi mudah berprasangka buruk atau salah paham, sehingga mudah timbul pertengkaran dan perceraian. Atasi dengan cara terbuka satu sama lain dan selalu meluangkan waktu untuk berkeluh kesah, sehingga selalu dekat dan tidak timbul prasangka. Ke-12, tidak saling menjaga rahasia atau aib pasangan. Suami istri harus menutupi keburukan pasangannya. Jika mengumbar keburukan pasangan di hadapan orang lain, tentu menyakiti hati pasangan dan timbullah pertengkaran dan perceraian. Cegah dengan cara saling menyimpan aib satu sama lain, sehingga timbul perasaan saling menjaga. Ke-13, saling berkesibukan dan curiga serta prasangka buruk ialah penyebab perceraian karena kurangnya komunikasi, sehingga salah satu merasa kurang diperhatikan dan mencari kasih sayang di luar. Atasi dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin agar bisa bersama dengan pasangan dan memiliki kesempatan dalam hal kebersamaan. Ke-14, beda keyakinan akidah. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanitamu sebelum mereka beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Kadang ditemui pasangan beda agama yang menikah, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Di perjalanan rumah tangga menjadi sering bertengkar karena tidak memahami satu sama lain. Atasi dengan cara meniatkan menikah karena Allah dan dengan orang yang seiman. Jika sudah terlanjur, maka memang jalan terbaik adalah berpisah, karena memang dalam Islam pernikahan beda keyakinan tidak manfaat ridhonya. Ke-15, keturunan. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, yaitu anak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Penyebab perceraian dalam Islam kadang juga karena belum mendapat rezeki dari Allah untuk memiliki keturunan, sehingga menyalahkan salah satu pihak yang umumnya ditujukan pada wanita. Padahal keturunan adalah hak mutlak Allah. Atasi dengan cara meningkatkan rasa iman dan memperbanyak doa serta percaya bahwa Allah selalu memberi garis hidup dan takdir yang terbaik. Atasi dengan cara meningkatkan rasa iman dan memperbanyak doa serta percaya bahwa Allah selalu memberi garis hidup dan takdir yang terbaik. Demikian video kali ini, semoga dapat diambil pelajaran dan bermanfaat untuk menjadikan kita semua orang yang lebih dewasa dalam cinta, sehingga memiliki hubungan yang langgeng dengan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video kisah-kisah Islami untuk pembelajaran dan pengetahuan kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, insya Allah.